Horas Akadongan. Wih. Kembali lagi mengudara di Beta Hita bersama saya Dewan Panjaitan. Hotles Sibarani. Asik. Tapi nggak apa-apa lah muka aku nggak kelihatan ya. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Apa boleh buat lah ya. Suara aja ya. Untuk sementara yang penting Beta Hita mengudara kan gitu kan. Hah? Yang penting berkarya aja. Berkarya dulu lah untuk mensupport atau memberikan informasi-informasi kepada Akadongan seputar pernikahan adat Batak di Jabodetabek. Jadi ada permusik yang lain kenal? Ada banyak juga permusik yang kita kenal gitu kan. Yang bisa kita gerbek. Atau kita kontak dulu ya. Coba dulu ya. Kita minggir dulu lah, nanti nabrak pula kita. Halo, Bang, sehat? Ini ada rencana kita nih dari Batak Via Media ini, konten Beta Hita. Jadi mau ngajak Abang ini untuk berbagi informasi dulu buat Akadongan Beta Hita ini. Mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Rapstar. Bisa? Gini aja lah, kita ketemuan aja langsung. Ajak kawan-kawan Rapstar semua, bisa nggak? Oke, kasih tahu alamatnya nanti ya. Oke, kami meluncur ya. Luncur sana ya, Le ya. Langsung lah, langsung ya. Udah sampai kita Akadongan. Nah, ini di tempat latihan The Rapstar. Wah, ini udah mulai sih. Musik-musiknya udah kedengaran ini. Asik ya? Ayo. Kita lihat aja. Ayo. Nah. Asik. Mereka lagi latihan Akadongan. Salam sehat. Ini kompak sekali nih The Rapstar ini. Luar biasa ya. Iya, biasa di luar. Akadongan. Nah, kita udah sampai nih, kebetulan Rapstar latihan juga di Lapo Tondongta, Manjua-jua. Akadongan, kita udah bersama The Rapstar Entertainment. Iya. Wah, The Rapstar Entertainment. Kebetulan ini personilnya belum semua kayaknya kuliah di sini, Bang. Ya, kebetulan untuk hari ini masih ada ngejob juga. Oh gitu ya? Iya. Ini karena dadakan ini. Karena dadakan, makanya kita usahakan kumpul sebisanya gitu. Sebisanya. Ini dadakan aja udah rame nih ya. Jadi boleh dikenalin nggak, Bang? Ini personil The Rapstar ini, Bang. Oke, terima kasih atas kedatangan Beta Hita Batak ini. Wah. Iya kan? Terima kasih atas kedatangannya. Di sini kami perkenalkan personil dari The Rapstar Entertainment ya.
saya sendiri, Sion Damanik. Langsung mungkin ya diperkenalan pribadi ya. Boleh, boleh. Anes Purba. Wah, sebagai apa, Bang? Sebagai gitaris. Wih. Biasa. Sebagai gitaris dan vokal. Rangkap vokal. Iya, rangkap vokal. Oke, kalau saya Alfredo Purba. Alfredo Purba. Vokal juga. Iya. Vokal juga. Oh, Di belakang. ini ada teman kita di sini nih. Iya. Jadi kalau saya bagian picit-picit. Wih. Nama saya Patris Saragi. Hotri Saragi. Kalau Ah. au, tukang pukulnya au. Desideris Manjorang. Wih. Tukang pukul ya. Tukang pukul. pukul, tukang picit. Ah. Iya. Oke, mungkin untuk sekedar perkenalan dari personil dari The Rapstar, mungkin yang lain masih ada pemain seruling kita, juga pemain saxophone dan penari. Jadi kita lengkap dengan paketnya semua. Wah. Iya. Cuman karena dadakan jadi nggak bisa ngumpul Iya, semua ya, Bang ya. nggak bisa. Wah. Oke, Akadongan. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bang. Apa namanya? Supaya Akadongan yang nonton channel YouTube Beta Hita Batavia Media itu dapat informasi nih Iya, iya. seputar musik. Nah, Iya. musik di Pesta Batak. Nah, The Rapstar ini kan salah satu musik Pesta Batak yang memang udah melalang buana lah di Jabodetabek ya, Bang ya. Jabodetabek, ya. Ini udah gedung-gedung mana aja nih yang udah dijambangi? Jambangin ya? Apa sih? Didatangin gitu ya. Didatangi ya. Mungkin kalau bicara masalah gedung, mungkin bisa dikatakan semua gedung yang namanya Jabodetabek kita sudah main. Oh, sudah masuk ya, Bang ya? Sudah kita masuk Oke. gitu, ya. Heeh. Baik itu mulai gedung yang dari yang terbesar sampai yang terkecil sekali gitu. Oh gitu. Oh. Kita sudah main semua. Sudah main ya? Sudah. Oh. Gedung yang besar apa itu? Gedung yang besar itu, Bang? Mungkin kalau untuk Jakarta apa untuk pesta adat Batak ya, mungkin seperti Maria. Wow, Maria ya. Maria. Udah Maria, mungkin Mulia Raja juga. Mulia Raja, oke. Mungkin D5. Geraha D5. Geraha D5 dan masih banyak lagi. Oh, Seperti gedung oke. Burga kita udah main. Udah main semua di situ Iya, ya, Bang ya. iya. Oh. Nah, terus gini nih, Bang. Di Pesta Batak ini itu apa namanya? Kalau kayak Abang nih ya yang Iya. ya kita udah kenal sebenarnya kan Iya. gitu kan. Udah kita kenal sebenarnya. Iya. Cuman kalau kayak orang Abang ini kan Rapstar ini memang terkenalnya itu di kalangan Simalungun ya. Kita untuk spesialisasi di Simalungun, Heeh. tapi kita nggak tertutup untuk Di luar Simalungun? Di luar Simalungun. Oh, Cina bisa? Cina? Hah? Oh, kita main di Cina juga. Udah pernah. Udah pernah ya? Nah, iya, Cina. Batak Toba, mungkin Batak Karo juga. Batak Karo juga Iya. ya. Oh, jadi walaupun spesialisasinya atau lebih dikenal di kalangan Simalungun, cuman nggak menutup kemungkinan untuk di pesta-pesta Batak lainnya ya, Bang ya. Iya, iya, Oh, benar. ini memang Akadongan buat kalangan orang kita Simalungun, rata-rata kayaknya udah kenal Rapstar ya. Siapa yang nggak kenal Rapstar di Simalungun ya, Bang? Wih. Pasti. Le Hotless kenal. Le Hotless. Kayaknya udah pernah ngeliat kalau ngeliat abang Ah. yang tengah itu udah. Yang ini ya. Iya. Emang abang ini sering dilihat emang gitu. Iya benar udah. Pernah kuliah. Ya juang dulu deh. Nah, terus Bang, di Pesta Batak apa namanya? Ini kan yang kita dengar juga nih. Ini jadwal Rapstar ini kan waduh. Udah kayaknya udah susah kayaknya mau menghubungi Rapstar ini kan. Itu cemana itu, Bang? Mungkin untuk masalah job ya sampai sekarang kita sudah ada masuk. Dekatin, Bang, mic-nya. Udah masuk listnya itu sampai 2023 ya. Udah masuk kita sampai 2023. Dan kita tetap profesionalnya siapa cepat dia yang dapat. Siapa cepat dia yang dapat. Iya. Udah kayak apa nih? kayak togel. Siapa cepat dia dapat gitu. Siapa cepat dia dapat. Iya. Itu apanya, Bang ya? Iya. Headline-nya ya. Iya. Siapa cepat dia dapat. Nah, makanya Akadongan nanti kita juga akan cerita-cerita lagi, Bang, untuk musik di adat Batak. Iya. Ini kan durasi adat Batak ini kan panjang, Bang. Apa yang perlu disiapkan seorang pemusik nih di
pesta adat Batak ini, Bang? Nggak capek itu, Bang? Hah? Jangan marleng malamnya ya. Hah? Mungkin salah satunya tetap kita yang namanya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk kita naik panggung ya. Oke. Karena salah satu motonya juga naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa kehormatan. Wow. Jadi ya itu yang harus kita tetap jaga. Dan untuk mungkin dikatakan masalah waktu di pesta adat Batak itu bisa sampai 1 hari. Tapi kalau kita, karena kita memang sudah ada persiapannya, kita tidak pernah yang namanya merasa capek dan bosan. Kita tetap akan main sampai selesai. Sampai selesai ya? Sampai selesai. Nah, biasanya nih Bang, di masa pandemi ini kan kita bicara di masa pandemi nih. Iya. Itu kalau durasi pesta-pesta Batak itu berapa lama biasanya itu Bang? Kalau sekarang ya bisa dikatakan kalau untuk durasi sekarang saatnya pemain musik yang namanya di pesta Batak sangat diuntungkan. Oh gitu? Iya. Kenapa itu Bang? Karena salah satunya kalau dulu kita sebelum pandemi itu kita bisa sampai jam 9 malam kita masih main. 9 malam? Sampai jam 9 malam. Pernah itu? Pernah. Oh. Yang namanya kita main itu mulai jam 10. Jam 10 pagi sampai 9 malam. Ada lemburannya nggak itu? Itu nggak ada lagi lemburannya itu. Oh, nggak ada lemburannya ya? Nah, yang diuntungkan di masa pandemi, di mana dari peraturan pemerintah juga ya, dari gugus Covid itu sampai jam 16. 16.00 itu gedung itu udah selesai. Udah ditutup gitu. Jadi ya mungkin disitulah salah satu keuntungan dari kita yang main di pesta, masalah di waktu. Kita bisa lebih, justru bisa kita mengambil 2 job lagi. Oh gitu ya? Kalau ada jobnya malam yang mungkin resepsi, itu kita bisa ambil lagi. Oh gitu ya? Iya. Wah, jadi Gitu. siangnya adat Batak, malamnya resepsi. siang Ya. resepsi. Itu yang tadi pesta Cina tadi ya? Pesta Cina tadi, iya. Cinaga, bukan? Iya. Nah, apa namanya, di pesta Batak itu Bang, balik lagi dari mulai jam berapa tadi Bang? Kalau kita siapnya tuh ya, apalagi namanya kita di masalah musik, kita jam 6 itu kita udah ready itu di sound itu. Sound udah ready jam 6? Ready sound itu sampai di jam 9 kita udah siap Cek sound? Oke. Jam 10 itu udah clear, kita udah siap main. Oh, oke. Itu. Jam 10. Jadi start biasanya adat Batak itu mulai atau musik itu mulai bekerja itu mulai perform itu jam berapa Bang? Jam 10. Jam 10 ya? Jam 10. Jam 10 sampai tadi Abang bilang jam 4 Iya. ya. Nah, iya. itu kan lama ya Bang? Iya. Kayak lagu-lagu yang dinyanyikan itu cemana itu Bang? Lagu-lagu yang dinyanyikan itu kebetulan itulah memang enaknya untuk saat sekarang ini karena sudah ada technical meeting sebelumnya. Ada technical meeting. Ada technical meeting. Di situ kita sudah namanya lagu kita sudah ada pilihan. Oke. Iya, karena di dalam pilihan itu ada 5 lagu biasanya dalam pesta adat Batak itu yang sudah ditentukan oleh baik Hasuhuton dari pemain musiknya juga. Oh gitu. Iya. Jadi 5 lagu itu, sorry Bang, 5 lagu itu kita bisa milih gitu? 5 lagu itu kita akan berikan pilihan buat pengantin ataupun Hasuhuton. Oh gitu. Iya. Terus kalau kayak misalnya aku atau akadongan yang mau nikah ini, dia mau request ada lagu gitu Bang kan, ini harus dinyanyikan, itu bisa juga? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Karena di samping kita sudah memberikan pilihan kepada pengantin ataupun Hasuhuton, kita tetap meminta ada nggak requestnya dari pengantin atau Hasuhuton yang akan kita nyanyikan nanti di saat hari H. Oh. Gitu. Terus yang tadi Abang bilang 5 lagu yang akan dipilih tadi ya? Iya. Itu apa aja itu Bang? 5 lagu itu Bang? 5 lagu itu yang pertama itu lagu masuk pengantin. Prosesi masuk pengantin? Prosesi masuk pengantin. Oke. Baru lagu yang kedua itu di saat kita mau nomu-nomu hula-hula. Manomu hula-hula? Hula-hula paranak. Oke. Yang ketiga, sorry Bang, ku potong. Iya. Kalau tadi prosesi masuk pengantin biasanya lagunya pilihannya apa aja tuh Bang? Biasanya kalau kita yang kita nyanyikan tergantung yang punya acara ini orang apa. Apakah gitu? dia dari Toba, apakah dari Simalungun, atau dari Karo? Oh beda itu? Beda. Beda ya? Iya. Kalau dari Toba lah dulu, apa lagunya Kalau biasanya? dari Toba kita biasanya Arbab. Arbab ya? Arbab.
Selain arbab ada lagi pilihannya bang? Selain arbab, mungkin di pilihan yang lain ada juga di seperti kayak lagu Nasional. kayak Ave Maria. Ave Maria. Ya. Oh, oke. Nah, kalau di Simalungun? Kalau di Simalungun itu yang sering kita bawakan itu lagu Eta Mangalok Boru. Oh, Iya. jadi disesuaikan dengan yang punya hajat ya bang ya. Iya. Nah, terus Manomu Hula Hula biasanya bang itu ada lagu atau ada ku dengar kadang musik Batak itu nggak ada lagunya bang. Jadi cuman Instrumen doang ya. instrumennya itu namanya. Mungkin dalam hal ini juga karena sebelumnya juga udah ada technical meeting, mungkin bisa saja itu memang permintaan dari pihak Hasuhuton. Dia minta hanya instrumen, tapi kalau selama yang kita mainkan, kita tetap kasih masukan sama Hasuhuton. Oke. Jadi yang biasanya kita kalau mau hula-hula, kita bawakan lagu-lagu bernuansa, mungkin nuansa lagu-lagu seperti lagu gereja. Ada juga lagu kayak pesta adat. Oh, oke. Itu Manomu hula-hula. Oh. Ya. Nah, terus setelah Manomu Hula Hula apalagi pilihannya itu bang? Manomu hula-hula. Baru kita masuk ke yang Manomu hula-hula para anak dan perboru tadi. Oke. Nah, Udah tiga ya? Nah, masuk ke Ulos Pasamot. Ulos Pasamot ini ulos untuk Simatua. Simatua. Ya, Oke. itu. Ulos Itu- ini akadongan. Iya. Ulos Pasamot itu ulos untuk orang tua pengantin pria ya, Bang ya? Iya, iya. Pengantin pria yang Iya. diberikan oleh orang tua pengantin Iya. wanita Iya. ya. Wah. Itu ada lagunya juga? Ada juga lagunya. Oh, itu bisa dipilih atau udah ada lagunya? Itu udah ada lagunya. Judulnya juga Ulos Pasamot. Tapi bisa juga kita tetap serahkan juga kepada Hasuton. Itu kayak Ada nggak kira-kira lagu requestnya dari mereka itu di saat nanti Ulos Pasamot nanti berjalan, ada nggak lagu yang mau mereka bawakan? Yang minta gitu. Ulos Pasamot. Ulos Kayak mana? Pasamot. Dikit dulu Bang nyanyikan Ulos Pasamot itu. Oh, kalau Ulos Pasamot itu gini. Ulos Pasamot, si Gojang Rabu, si Toro Prabu, Jalo mainan. Wih, Gitu. luar biasa Nah. ini. Setelah Ulos Pasamot, ulos apa lagi? Nah, itu tadi Ulos Ulos. Pasamot itu udah yang keempat tadi. Keempat. Itu. Yang dibilang itu yang martohonan ya. Baru masuk ke Ulos Hela. Oke. Iya. Di Ulos Hela inilah yang 5 lagu tadi yang kita bawakan di saat pesta itu yang lagu martohonan. Inilah lagu terakhir. Dan inti dari acara kita di hari hanya Ulos inilah Hela itu Ulos ya? Hela. Oh. Iya. Nah, di Ulos Hela itu ada pilihan lagunya atau? Ada. Oh, Di oke. Ulos Hela banyak lagu pilihannya. Jadi di sini juga tetap kita mungkin dari pihak pengantinnya sendiri dia pingin ada lagu yang dipilih dia yang mau kita bawakan, kita akan nyanyikan. Kalau memang dari pihak pengantin atau Hasuhuton sudah memberikan keputusannya buat kita untuk kita memilih lagu, baru kita pilih sendiri lagunya. Oh, oke. Iya. Nah, terus ini juga nih Bang, biasanya di pesta Batak ya Kadongan itu ada momen-momen di mana pengantin itu nyanyi. Oh iya, ada. Ya kan? Iya. Itu berarti sebelum Ulos Hela ya? Sebelum Ulos Hela. Nah, itu bisa difasilitasi sama Rapstar ya? Oh iya. Oh, Itu jadi ada nanti sebelum prosesi Ulos Hela, di situ kita kasih waktu buat pengantin. Mungkin mereka mau bernyanyi, di situ waktunya kita kasih. Oh gitu ya? Iya. Oh. Terus yang kalau pengantin nggak bisa nyanyi Bang, tapi mau nyanyi? Nah, di sini kita tetap fasilitasin. Fasilitasi ya? Iya, dan kita siapkan juga kalau memang dari pihak pengantinnya pingin bernyanyi tapi mereka tidak bisa, kita kasih waktu untuk belajar buat mereka. Kita akan datang ke rumahnya. Oh gitu? Oh iya. Datang ke rumah ini? Kita datangin ke rumahnya untuk belajar lagu itu ya. Biar mereka nanti di hari H bisa mereka bernyanyi. Tuh, Kadongan, kurang enak apa lagi coba kan? Didatangin sama Rapstar, tapi jangan lupa siapkan makanan ya. Nggak harus ya Bang ya? Nah, nggak itu harus. kesadaran Nggak harus. kesadaran Iya. ada. Tapi yang jelasnya, iya nggak Bang Julu? Ya bos. Nah, aduh jadi lupa apa yang mau kutanya tadi ya gitu kan. Ada nggak nih Bang Iya. pengantin gitu kan?
minta apa namanya? Apa sih itu istilahnya like hotline yang dia seolah-olah nyanyi tapi bukan dia yang nyanyi. Lip sync. Nah, ada nggak permintaan lip sync, Bang? Oh, ada. Oh, pernah? Ada juga. Pernah ada? Iya. Nah, itu gimana itu, Bang? Hanya mungkin kalau di sini dia nggak murni dia sampai selesai lagunya dia lip sync. Oh, gitu. Iya. Oh. Hanya dia meminta ke kita mohon dibantu. didukung suaranya Iya. gitu ya. Di saat kita nanti nggak bisa atau lupa lirik, Ah. Dibantu. tetap mereka minta mohon dibantu. Tapi di saat kita membantu mereka, di situ mereka itu yang melakukan lip sync itu. Oh, gitu ya? Iya. Wah. Jadi pernah seperti itu ya? Pernah. Wah. Ini juga buat akadongan jangan minder gitu kan. Karena gini loh akadongan. Ini di banyak pesta adat pada saat pengantin nyanyi, sawerannya banyak. Oh iya. Hah? Benar nggak, Bang? Hah? Benar. Benar, makanya Sawerannya banyak. Iya. Ngalah-ngalain saweran par musik. Karena satu lagi, kenapa kita selalu anjurkan untuk mempelai nyanyi? Pertama, sebagus apapun suara kami, kalau sudah Raja Perhata mengatakan stop, kita akan stop. Tapi kalau sudah pengantin yang bernyanyi, mau sejelek apapun, semua yang di gedung itu akan diam untuk mendengarkan itu. Woi, iya ya. Itu. Dan satu lagi, di saat nanti sudah berjalan di dalam rumah tangga, semuanya tidak mulus dalam rumah tangga. Tonton kembali Wih. lagu kalian berdua. Iya ya. Kalau ada masalah akan selesai. Wih. Iya. Tapi ada nggak yang nyanyikan lagunya itu, Bang? Kayak lagu apa ya? Yang agak lagu-lagu nyeleneh gitu kan? Hah? Lagu Berdua holong. Begini nasib jadi bujang. Nggak ada ya? Nggak ada. Rata-rata lagu apa kalau di yang pengantin? Biasanya lagu-lagu pengantin itu lagu-lagunya itu nuansanya nuansa yang jelasnya nggak ada lah lagu-lagu namanya perpisahan. Oh, Nggak ada. lagu untuk kasih sayang Kasih sama sayang suami istri gitu. Oh, orang tua ya? Orang Lah ya? tua. Oh. Ya. Jadi bertema lagu untuk orang tua sama tua, untuk pasangannya ya, Bang ya. pasangannya, Oh, ya, oke betul. oke. Tapi kalau pas ribut tadi Abang bilang setelah menikah kan rupanya yang dilagukan lagu untuk itulah. Kau sayang lu itu mamamu katanya gitu. Enggak ada. Oh enggak ya. Nggak ada. Jangan ya kadongan Iya. ya. Jangan. Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Kadang-kadang kan gitu kan ada yang ribut gara-gara ituin sama mertuanya kan gitu kan. Nggak ada pengantin kayak Nggak gitu. ada. Ya nggak ada. Oke. Nah, terus setelah itu Bang, kadang Bang, ada juga nih orang tua pengantin yang mau nyanyi. Ya. Nah itu gimana itu? Itu tetap kita fasilitasi di waktunya setelah pengantin wanita dan pria bernyanyi sebelum ulos hela. Setelah ulos hela, sebelum ulos hela, di situ kita kasih waktu orang tua dari pihak Parburu ya? Parburu. Wah. Di situ kita waktu buat mereka, siapa tahu mereka punya, karena lagu adalah nasihat juga. Lagu adalah bisa di situ juga di saat bernyanyi bisa mereka memberikan nasihat kepada pengantin. Mungkin dia nggak bisa ngomong memberikan nasihat, tapi mungkin dia bisa bernyanyi menyampaikan nasihat itu. Jadi di situ kita kasih waktu sebelum ulos hela itu, di situ kita kasih waktu buat. Nah, menarik nih Bang. Dikasih waktu untuk nyanyi nih orang tua Parburu ya, gitu kan. Ada dulu kujumpai kan Bang, kan aku diajak bapakku ke pesta nih ceritanya kan. Nggak tahu lah pemusiknya siapa ini. Nyanyilah ini pihak Parburu kan. Nah, ini kan karena dia nyanyi terharu juga di situ gitu kan. Pokoknya campur aduk lah perasaan orang tua itu di situ kan. Jadi biasanya lagu apa itu Bang kalau ulos hela yang dinyanyikan Parburu itu biasanya lagu apa ya biasanya ya? Biasanya Gabe Mahoboru ya. Gabe Mahoboru. Nah, nyanyilah ini entah apalah lagunya aku lupa aku. Gabe Mahoboru misalnya kan. Nah, karena udah saking sedihnya ini, jadi nggak kedengaran suara.
Nah, ini waktu itu ku dengar musiknya nggak backup. Ya. Jadi kita dengar apanya ini gitu kan? Iya. Jadi nggak dapat. Kalau Rapstar gimana kira-kira nanggapin hal kayak gitu tuh? Iya. Hah? Kalau kita untuk mensiasati itu, makanya kita tidak bisa lepas dari satu bagian di dalam acara itu, kita harus pantau terus. Begitu pihak keluarga Parboru mungkin bisa saja menangis, terharu di saat dia bernyanyi, dan apa yang dia ucapkan sudah tidak jelas lagi, di situ kita akan membackup itu lagi. Biar tetap jelas kedengaran. Jadi nggak dibiarkan lagunya. ya? Nggak dibiarkan. Oke. Kita akan backup mereka sampai selesai lagunya. Ya. Oke. Nah, terus setelah Ulo Sela, Bang, itu ada lagi nggak? Ya, itu kan masih panjang tuh. Ulo Sela itu kalau nggak salah, kalau kita mulai di pandemi, mulai pesta adat jam 11 ya, jam 11. Ulo Sela itu biasanya di jam 2:30 ya, gitu kan? Di jam 2-an lah ya. Iya. Nah, jam 2-an. Nah, ini kan masih ada waktu nih dari jam 2 ke jam 4 itu. Ya. Nah, itu ada lagu-lagu yang dipilih lagi pada saat technical meeting? Oh, kita biasanya kalau sudah selesai di Ulo Sela, berarti ini nantinya sudah masuk ke ranahnya Raja Perhata, dan setelah itu nanti sudah masuk ke hula-hula. Oke. Kalau sudah masuk ke hula-hula, kita sudah tidak punya hak lagi kita untuk menentukan lagunya hula-hula kita. Oh gitu. Baik dari Paranak, baik dari Parboru. Tergantung requestnya itu ya? Tergantung requestnya dari pihak yang megang mic. Pas di saat mereka mau memberikan ulo solongnya. Oh, iya. Jadi apapun yang diminta ya kita harus Kita nyanyikan harus ya? siapkan. Gitu. Oke, Kita harus mainkan. Berarti tadi 5 itu tadi ya lagu Iya. yang dipilih pada saat Iya. technical meeting. Iya. Prosesi masuk, Manomu hula-hula Paranak, Parboru, terus Ulos Pasamot, sama Ulos Sela ya, Ulos Ulos Sela, pengantin. iya. Nah, Bang, bisa nggak kita mainkan dulu? Ini kan udah ada alat musik nih. Yang apa tadi? Prosesi masuk ya, lah ya? Oh iya. Hah? Iya. Prosesi masuk. Ya lagu Toba aja kali ya, biar Boleh. Hah? Lagu Toba yang biasa Arbab itu. Arbab. Oh iya, Mainkan boleh. dulu, mainkan. Kita mainkan dulu ya, Bang. Boleh, ya? boleh. Boleh ya? Iya. Wah. Oke, Ayo, oke. check it out, Kita Akadongan. mainkan dulu. Puji
luar biasa nih Bang. Makasih, makasih. Kita kembali ke laptop Bang. Oke. Kembali ke laptop dulu deh. Itu Akadongan. Contoh lagu pembukaan ya Bang ya? Lagu prosesi masuk. Prosesi masuk pengantin. Prosesi masuk pengantin. Iya, Arbab. Arbab. Arbab ya. Jadi kalau Akadongan punya lagu lain sih nggak masalah, nanti bisa disampaikan ya kan. Iya. Dulu pernah kita kan Bang kerja bareng, itu pengantin apa minta pakai saksofon ya? Pakai saksofon. Iya. Iya ya. Iya. Lagu apa dulu tuh Bang? From this moment. From this moment ya. Wah, paten kali itu waktu itu kita ya Bang ya. Wah. Tapi itu kerja kita nanti ini Beta Hita sekarang. Oke. Nah, tadi dari tadi Bang Cian terus kayaknya. Ya. Bro Edo lah ini kan. Nah, Bro, selama jadi parmusik nih Bang. Jadi parmusik ini hal apa ya? Hal yang tak terlupakan lah. Yang ada nggak? Hah? Waduh, jangan. Aduh, Pasti ada. Udah pasti ya? ada Bang. Enggak apa-apa, sharing-sharing Udah pasti aja. Hal tak Enak terlupakan. juga nih kalau apa? dia ngomong ini. Enak juga. Hal enak sama hal tidak enak pasti ada kan? Oh gitu, iya kan? Kalau hal yang mengenakan itu udah pasti ada, dan hal yang nggak mengenakan itu juga pasti kalau ada. mengenakan paling kan saweran banyak itu enak itu kan kira. Amin. Iya ya. Ada aja Karena gini Akadongan, kebetulan kita pernah beberapa kali juga, bukan sering kali ya, kita kerja bareng dengan Rapstar. Rapstar kalau perform, nggak pernah nggak ada saweran gitu kan. Sawerannya banyak banget. Makanya begitu selesai perform ini yang aku lihat teriak mukanya kan. Wah. Pulang banyak nih gitu kan. Nah, Tapi itu pernah juga nggak ada saweran. pernah nggak ada? Pernah nggak ada saweran. Hah? Tapi pas kita udah selesai, kita tetap ceria. Wih, jadi bukan Itu karena pasti, itu ya? bukan karena itu. Bukan karena. Iya. Di WhatsApp nggak itu hasutannya? Kok nggak ada saweran? Enggak ya? Enggak. Kita profesional ya? Profesional aja. Profesional. Jadi bukan itu yang menentukan kita untuk sukacita atau tidak ya Bang Iya. ya? Tapi lebih sukacita pada saat dikasih ya? Siap. Apa tuh Bro? Yang nggak enak? Ada nggak Bro? Oh, yang nggak enak dulu lah ya. Yang nggak enak? Yang tak terlupakan ada Yang nggak? nggak terlupakan itu ya biasalah, kalau di panggung itu kan namanya juga mau penyanyi siapapun itu pasti punya kesalahan. Ya kejadiannya itu ya salah lah, kesalahan bernyanyi. Oh gitu? Iya, itu fatal sebenarnya. Nada dasar. Oh, lagi ada berantemnya sama orang rumah malamnya? Enggak. Itu ini aja sih mindset, mungkin kurang memahami aja. Oh, tapi langsung di backup ya sama. Langsung di backup, langsung di backup. Itulah fungsinya tim ya. Iya. Luar biasa ya. Ada lagi yang tak terlupakan? Enggak itu aja sih. Oh, itu aja ya. Nggak terlupakan sih. Jadi salah itu aja. Iya, salah Tapi juga pengambilan. kurasa pengambilan nada paling orang-orang musik aja yang tahu. Loh, kok itu ya? Kalau yang lain-lain bagus gitu aja. Nah, Bang Anes, ada nggak Bang kira-kira Apa tuh? yang tak terlupakan Bang? Hah? Ya, kalau saya nggak bisa dilupakan semua. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi nggak tuh. Soalnya perjalanan musik udah lama juga. Udah lama ya? Banyak. Nah, Akadongan. Ditelan semua gitu. Iya. Ini Bang Anes Purba ini salah satu pemusik senior nih. Wis. Ya. Pemusik senior, ciptaan-ciptaan beliau juga udah cukup banyak gitu kan. Ya. Di kalangan Simalungun ya Bang ya. Ya. Ada beberapa lagu yang hits sampai sekarang dinyanyikan di banyak artis-artis Batak nyanyikan lagu Bang Ya. Anes Purba ini gitu kan. Simalungun. Luar biasa nih. Kabar. Simalungun apa? Natar Kabar. Nah, itu ciptaan ini Abang ini nih. Ya, Wis. Itu hits Hah? sampai sekarang itu hits. Iya, gitu. Nanti saksikan lagi apa yang mau diciptakan. Ya. Ada satu proyek yang belum jadi, Mahuado gitu. Belum jadi. Belum jadi ya. Nah, jadi nggak ada hal-hal apa pernah misalnya mic Abang direbut sama tamu gitu, pernah nggak Bang? Hah? Kalau itu kami Rapstar biasanya kalau di panggung itu ada peraturan kami di sana. Oke. Artinya peraturannya kalau sudah di panggung itu berarti yang berhak itu Rapstar. Oke. Tapi kecuali seperti yang dibilang kawan tadi, kalau ada di pas technical meetingnya
ada yang mau nyanyi itu baru kita kasih. Tapi kalau tidak ada di technical meeting kita tidak boleh. Mau siapapun. Oh, oke. Jadi orang-orang yang nyanyi itu udah ditentukan technical meeting ya, Bang ya? Siap. Ya. Oke. Boleh naik ke atas panggung, tapi ya pada saat technical meeting dikasih tahu Ya, si ini siap. nyanyi. Ya. Oke. Kalau sembarangan tidak bisa. Tapi pernah direbut mic, ada yang maksa, aku mau nyanyi kata gitu. Aku saudaranya, pernah nggak itu, Bang? Sering. aja. Sering. Ada ya? Tapi kita bisa atasi. Di apa lopakan pakai mic? Enggak. Enggak. Ini harus atasi. Enggak ya. Dikasih tahu secara halus ya. Kasih Iya, komunikasi iya, yang baik. iya, iya. Nah, ini menarik juga Akadongan. Ini salah satu personil Draftstar yang masih muda ini. Wih. Ya. Ini arahkan dulu sedikit Hotlash ke sana, Hotlash. Nah, tadi ngesorot ke sini terus ke sana juga ini gitu kan. Iya. Ini dulu ini Akadongan rambutnya itu kayak sarang tahun gitu kan. Kribo. Cuman ini generasi Batak yang apa namanya cinta budaya Batak. Kenalkan dulu namamu. Apa? Jadi aku nama Jose Darius Christopher Mariot Simanjorang. Biasa dipanggil Oce. Oce. Sama Kribo. Sama Kribo ya. Cuman karena udah mulai masuk sekolah, Kribonya dipotong ya, Ce ya? Dipotong. Dipotong. Sekolah. Kelas berapa kok, Ce? Kelas 9 SMP. 9 SMP? Iya. Wah, sebentar lagi SMA ya? Iya. 3 SMP ya? Wah. Nah, kau megang apa tuh, Ce? Megang inilah tagading. Tagading. Tukang pukul. Tukang pukul ya? Wah. Dari umur berapa lah kau belajar tagading itu, Ce? Dari kelas 6 lah sudah megang tagading. Kelas 6 ya? Wah, jadi OC ini juga udah perform di mana-mana nih, Bang ya? Udah ya? Bersama Rapstar terus. Udah ikut bersama Rapstar terus ya? Wah, luar biasa. Kasih dulu ke samping, Cek. Ini Bang Hotri ini, Bang. Lay Hotlash. Ini keyboardist The Rapstar ini. Wih, ini salah satu yang bikin aura The Rapstar ini muncul ini kan gitu kan. Goyang nih. Iya. Nah, gimana Bang Hotri? Apa kira-kira apa namanya? Yang tak terlupakan selama di atas panggung? Kalau yang tak terlupakan di atas panggung sih banyak. Artinya kan berhadapan dengan banyak orang ya. Ada kadang-kadang lagi nari, kita lihat pada berjubel di sana, ada yang banyak dapat saweran, kita yang enggak. Itu suara hati. Suara hati ya. Kita malah curhat kita. Sebenarnya yang bikin heboh itu kan kita kan. Iya. Bagian itu paling gak enaknya. Tapi enaknya ya kalau kita kebagian juga enak kan. Iya. Itu bisa gitu. Iya ya. Kadang-kadang ya itu Akadongan. Kadang miris juga ya gitu. Jadi buat Akadongan yang pesta perhatikan. Perhatikan para musik. Anda bergoyang, kami puas juga. Wih, gitu. Jadi apa namanya kadang kebahagiaan para musik itu pada saat dapet. Tapi sekali lagi bukan berarti kita nggak bahagia ya. Tetap ada kadang ini apa namanya pernah aku dengar Bang para musik. Jangan dong, nah sampai tuh son katanya gitu kan. Nah, kira-kira itu sebenarnya apa nggak sih Bang? Beretika nggak sih ngomong kayak gitu? Mungkin itulah salah satu mungkin etika panggung ya. Oh, etika panggung. Yang tidak seharusnya, yang tidak seharusnya itu terucap gitu. Karena pada dasarnya kita sudah tanda tangan kontrak itu sudah ada. Jadi kalau yang namanya kita di panggung itu intinya kita berikan yang terbaik. Oke. Kita berikan yang terbaik. Mungkin kalau para undangan yang ada di situ, mungkin kalau mereka juga merasa puas, ya mungkin mereka juga dengan senang hati ya. Dengan senang hati untuk memberi gitu. Oke. Jadi untuk kita di panggung itu yang namanya saweran itu semua butuh duit. Tapi buat kita intinya di saat mereka sudah berjoget di situ, mereka bersukacita di situ, itu pertama sebenarnya intinya kita salah satu kesuksesan juga buat kita. Betul. Itu di situ. Ya, mungkin di samping itu mereka ada rasa kepuasan, mereka memberi yang namanya berupa saweran. Oh itu terima kasih banyak. Ya, kita berarti udah double rezekinya ya. Rezeki yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita dapatkan itu. Kita mendapatkan dengan rasa mereka bahagia, kita juga bahagia. Di samping itu mereka memberikan
Saweran. Oh. Itu 2 kali kita mendapatkan rasa bahagia itu. Betul. Nah, oke. Apa namanya, tadi kita udah cerita banyak hal ya Bang ya. Terus sekarang ini kan zaman sosial media juga ya. Banyak ini akadongan Beta Hita, Batavia Media yang pasti cari referensi dari internet. Rapstar ada nggak Instagramnya nih Bang? Ada Instagramnya? Oh ada. Apa Instagramnya Bang? Bisa dikasih tahu ke akadongan Bang? Oh ini apanya nih? Instagram The Rapstar @TheRapstar Entertainment. Wah, The Rapstar Entertainment. YouTube-nya ada nggak YouTube-nya? Oh YouTube-nya tetap ada. Apa ada YouTube-nya? The Rapstar Entertainment. The Rapstar Entertainment juga. Nanti kita taruh di kolom deskripsi ya, gitu kan. Terus nanti kalau mau pesta, berarti di semua gedung bisa ya Bang ya? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Nggak ada kata nggak bisa, semua bisa, gedung bisa? Semua bisa gedung. Selagi masih available? Iya. Selagi masih kosong? Oke. Ya. Udah terjadwal ya? Iya. Berarti nanti bisa kontak siapa di sini PIC-nya? Bang Sion? Mungkin ke saya juga bisa, kan sebenarnya kami semua bisa. Oh gitu ya, Iya, bisa semua ya. bisa. Nanti kita cantumkan nomor telepon boleh. Rapstar ya. Iya, boleh. Nah, ini yang paling penting nih Bang. Iya. Agak sensitif ini gitu kan. Agak sensitif tapi ini informasi ini yang ditunggu-tunggu akadongan. Iya. Kira-kira rate-nya The Rapstar. Yes. Oh. Harga Rapstar itu sekali untuk di Pesta Batak itu berapa Bang? Harga untuk The Rapstar itu Komplit dari penari ya semua. iya, paketnya itu bisa dikatakan dari segi jumlah nilainya kita nggak bisa sebutkan. Tapi yang namanya karena kan dari gedung itu pasti berbeda. Oh, maksudnya gimana? Beda gedung, beda harga gitu Bang? Iya. Oh, oke. Kita main di Maria, kita main di Mulia Raja, kita main di D5, main di Gorga. Jadi beda harganya. Oh, beda harganya. Ya, karena gedung menentukan juga. Oh. Itu. Tapi nggak bisa dibisikkan kira-kira berapa gitu Bang dari budgetnya biar akadongan yang mau wah ini kita bisa pakai Rapstar. Mungkin kalau untuk gedung ini deh, gedung menengah. Gedung menengah itu gedung mana ya aku bilang ya? Gedung menengahnya Geraha atau ya kelas Geraha Cibening gedung atau gedung atas deh, gedung atas. Maria gitu kan. ya. Kalau Maria itu kita di situ di angka 20 kita. 20 juta ya? Ya. Wah, itu akadongan. Siapin budget ya. Kalau akadongan yang mau menikah di Maria, wah, itu hah? Diskon bisa? Untuk diskon hubungin Bang nanti Sion. kalau nanti pas diskonnya itu nanti nggak ada yang nggak bisa, semua pasti bisa. Wis. Semua bisa dikondisikan ya, Bang ya. Itu tinggal kontak aja Bang Sion and The Rapstar nanti. Nah, itu di gedung atas tuh, Bang. Iya. Kalau gedung lain yang lainnya hubungin langsung aja kali ya. Hubungin langsung. Langsung. Iya. Jadi akadongan bisa cincang, nggak usah takut. Jangan pikir, 20 juta belum tentu sama. Nanti gedung-gedung yang lain juga bisa Iya. disesuaikan ya, Bang ya, Iya. gitu kan? Karena nggak mungkin nanti di Maria agak gimana kan Bang kan? Justru penampilan juga berbeda, ini berbeda, semuanya juga berbeda, sound systemnya berbeda ya. Salah satunya sound system. Salah satunya Iya. sound system ya. Itu yang membuat harganya jadi berbeda ya, Bang Iya. ya, gitu. Semakin besar gedungnya, otomatis sound system semakin besar juga. Semakin besar ya. Oke. Nah, nanti yang lain akadongan yang mau menikah di katakan gedung biasa atau gedung yang relatif sederhana, pengen pakai Rapstar biar meriah gitu kan. Wah, langsung aja hubungin. Iya. Selama masih kosong, harga bisa dibicarakan ya. Jangan gara-gara harga tidak jadi. Gitu. Tidak jadi ya Bang ya. Nah, akadongan ini juga ada satu tips dari saya pribadi ya gitu kan. Saya selalu bilang bahwa salah satu kunci kesuksesan sebuah pesta adalah pemilihan vendor yang tepat. Ya kan? Jadi kalau akadongan mau pestanya bagus, pestanya meriah, pestanya oke, kece segala macam, akadongan harus pilih vendor yang tepat gitu. Kalau akadongan ngelihat Rapstar sebagai vendor yang tepat gitu kan, udah langsung booking Rapstar. Siap. Yes. Nah, hanya satu yang bisa membatalkan. apa tuh Bang? Kalau sudah terisi. Ya. Iya. Jadi, nah satu lagi nih akadongan, menarik nih.
musik yang benar-benar musik profesional ya Bang ya, itu dia hanya bisa 1 hari 1 job ya Bang ya? Iya. Bener nggak Bang? Iya. Kalau ada musik 1 hari lebih 1 job, itu gimana itu Bang? Kalau mungkin kalau bagi kami ya, The Rapstar itu kita tidak pernah berspekulasi dalam hal ini. Oh gitu ya? Ya, karena kita tahu Hasuhuton itu dia sudah berusaha untuk mengeluarkan biaya sebesar itu. Kita juga harus memberikan pelayanan yang maksimal ya. Maksimal. Jadi nggak bisa kita itu setengah main di sini kita tinggalkan karena ada job lain, tidak bisa. 1 hari hanya 1 ya. Hanya 1. Nah, itu Akadongan. Makanya sama kayak tadi kemarin kita warawiri bicarain Gedung Batak ya. Nah, musik juga sama gitu kan? Iya. Musik juga sama. Kalau udah terisi, udah. Carilah yang lain kan gitu kan. Nah, jadi kalau udah jatuh cinta sama The Rapstar, langsung aja telepon The Rapstar. Boleh. Nah, ditunggu teleponnya. Oke Bang, thank you banget Bang untuk bincang-bincangnya. Terima kasih, semoga sukses The Rapstar gitu kan. Ada satu lagi yang permintaanku nih Bang, buat Akadongan di sini supaya Akadongan juga ngelihat dan Akadongan juga terinspirasi juga ya gitu kan. Tadi ada lagu momen puncak acara Batak itu di Ulo Sela ya. Ulo Sela. Apa lagu yang sering dinyanyikan atau yang hits lah di Pesta Batak Bang untuk Ulo Sela? Untuk Ulo Sela itu yang biasa kita bawakan ya. Dan itu juga sangat-sangat bagus banget itu penciptanya itu. Yang sering kita bawakan itu lagu Gabi Mahoboru itu. Gabi Mahoboru ya. Oke. Itu yang sering dinyanyikan pada saat Ulos Sela ya. Ulos disampaikan ini ya gitu kan. Oke. Nah, bisa nggak Bang ini biar didengar sama Akadongan? Kita nyanyikan sekali lagi Bang. Oke ya. Untuk dongan semua kita akan layanin semuanya. Wih, mantap. Kita tampilkan The Rapstar Entertainment, Gabi Mahoboru.
Oke Kadongan, demikian perjumpaan kita hari ini ya bersama Dropstar Entertainment. Ya. Terima kasih banyak Bang Sion dan kawan-kawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Bang, sama-sama bilang ke kamera Beta Hita Horas ya. 1 2 3 Beta Hita Horas. Sekali lagi. Beta Hita Horas.